Prilda Mita Nuria, NIM A1A22000002, jurusan S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Baik teman-teman, sekian dari perkenalannya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang psikologi kehamilan dan psikologi persalinan. Dari judul materi yang sudah saya sampaikan, di sini saya menjelaskan sedikit tentang psikologi kehamilan. Definisi kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilitas atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, di mana trimester 1 berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu atau minggu ke-13 hingga ke-27, dan trimester ketiga 13 minggu atau minggu ke-28 hingga ke-40. Tanda-tanda kehamilan menurut Lockhart dan Lindon 2014. Tanda-tanda kehamilan terbagi menjadi 3 trimester antara lain. Trimester pertama terjadi pada 0-12 minggu. Periode ini terjadi perubahan pada badan seseorang wanita hamil yang bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan kehamilannya. Tidak terjadinya menstruasi merupakan tanda pertama kehamilan, serta payudara wanita mulai terasa nyeri dan menjadi lebih besar dan lebih berat sebab saluran susu baru berkembang 10 untuk persiapan menyusui. Setelah itu, rasa mual juga terjadi pada trimester pertama akibat proses pencernaan yang lambat pada wanita hamil. Selanjutnya, trimester kedua adalah periode kehamilan mulai minggu ke-12 sampai 28 yang merupakan waktu stabilitas atau kehamilan sungguh-sungguh terjadi dan kedua orang tuanya mempunyai kesempatan memikirkan dampak dari bayinya. Pada minggu ke-16 beberapa wanita mulai terjadi perubahan pigmentasi kulit, puting susu atau papila mamae, dan kulit sekitarnya mulai lebih gelap dan ada garis-garis hitam atau line nigra yang bisa terlihat pada pusar perut yang disebut navel. Sekitar 18 minggu kehamilan, perut wanita mulai tampak menjadi lebih bulat dikarenakan berkembangan janin. Kita masuk ke trimester ketiga, berlangsung dari kehamilan ke-29 sampai ke-40 atau bayi lahir. Periode ini merupakan di mana wanita bisa meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri dalam persalinan yang akan datang. Pada trimester ketiga ini terjadi perubahan terutama pada berat badan akibat pembesaran uterus dan 11 sendi panggul sedikit mengendor yang menyebabkan calon ibu seringkali mengalami nyeri pinggang. Selanjutnya, minggu-minggu terakhir kehamilan. Biasanya wanita hamil mengalami kontraksi Braxton Hicks atau uterus mengeras dan kontraksi seperti gerakan tanda melahirkan. Kondisi tersebut hanya akan berlangsung selama 30 detik. Dan beberapa wanita tidak memperhatikan bila kepala bayi turun ke dalam pelvis sekitar 36 minggu. Terakhir, tahap-tahap persalinan. Tahap-tahap persalinan dibagi menjadi 4, yaitu kala 1, persalinan dimulai sejak awal kontraksi uterus yang teratur dan meningkat frekuensi, intensitas, dan durasi, hingga serviks menipis dan membuka lengkap atau 10 cm. Kala 1 terdiri atas 2 fase, yaitu fase inisial dan fase aktif. Kala 2, persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 juga disebut sebagai kala pengeluaran bayi. Kala ketiga, persalinan kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Tahap ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Karakteristik pelepasan plasenta ditandai dengan uterus bulat dan keras, tiba-tiba darah keluar dan tali pusat memanjang. Kala 4 atau yang terakhir, persalinan kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam pertama postpartum. Tahap ini disebut juga dengan tahap pemulihan yang perlu dievaluasi dalam kala 4, yaitu tanda-tanda vital kontraksi uterus, pendarahan pervagina, dan kondisi vesika urinaria. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.